Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam renungan harian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan mengaruniakan hari yang baru bagi kami. Bapa, kami hendak merenungkan firman-Mu untuk kami memulai aktivitas kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu dan melakukan firman itu dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini, Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai ayat 15. Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai ayat 15. Firman Tuhan berkata, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ibu, bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, renungan kita hari ini bertemakan mempersembahkan hati dan harta dalam mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Mempersembahkan hati dan harta dalam mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, puji syukur kepada Tuhan yang mengaruniakan Roh Kudus, memampukan orang merespon kasih karunia Tuhan yang diberitakan Rasul Paulus dan para pemberita Injil, sehingga pemberitaan Injil sampai hari ini terus diberitakan. Pertanyaan untuk kita renungkan, bagaimana respon saudara atas pemberitaan Injil Yesus Kristus? Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari saudara-saudara, saya mengajak memahami firman Tuhan dalam teks Kisah Para Rasul, di mana Rasul Paulus memberitakan Injil yang dituntun kuasa Roh Kudus di Filipi, dan saudara-saudara menghasilkan yang pertama, Tuhan membuka hati pendengar, termasuk Lydia, dan membuat dia memperhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus dan memberi diri dan keluarganya dibaptis. Kedua, saudara-saudara, Lydia mengalami kasih karunia, maka ia mengajak Rasul Paulus menumpang di rumahnya. Menghargai para pemberita Injil sama seperti menghormati pada sang pemberi kasih karunia itu, saudara. Lalu yang ketiga, apa yang penting sehingga Lydia dapat mengalami seperti itu? Perhatikan baik-baik. Lydia mendengarkan apa yang disampaikan Rasul Paulus. Artinya, kalau Tuhan menggerakkan hati kita, maka kita harus mendengarkan apa yang difirmankannya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana kita mau mempersembahkan hati kita dan harta benda kita untuk memberitakan Injil kalau kita tidak mendengarkan firman-Nya? Saudara, perhatikan pujian rohani ini. Firman-Mu pelita
bagi kakiku, dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi kakiku. Firman Tuhan, firman Tuhan terang pada jalanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan agar dapat memberi hati dan harta untuk menopang pemberitaan Injil. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Injil telah kami dengar. Dan karena itu hati kami tergerak untuk menopang pemberitaan Injil. Bahkan harta benda kami persembahkan untuk menopang pemberitaan Injil. Tuntun kami agar terus kami terlibat dalam pemberitaan Injil. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.